berikan beberapa bunga biru yang ditanam itu. Namun sebelum pergi, Lingsu memanggil mereka dan menunjukkan arah menuju lembah mas racun. Sedangkan Murongjing yang sedang membongkar laci untuk mencari sebuah kitab. Namun setelahnya tergeletak tak sadarkan diri. Kemudian Murongjing yang pingsan ini lalu ditemukan oleh Lingsu yang mengambil sebuah jarum dari kakak pertamanya yang pingsan. Sementara di sisi lainnya, tempat yang akan dituju Hu Fei sedang diawasi oleh para penjahat. Penjahat itu mencoba untuk mendekati pondok yang ditumbuhi oleh begitu banyaknya bunga merah. Akan tetapi mereka malah tiba-tiba roboh keracunan saat mendekati pondok tersebut. Ternyata bunga-bunga merah beracun ini ditanam oleh Jiang San dan istrinya bernama Nyonya Sue yang tinggal di dalam pondok tersebut. Suami istri yang memiliki seorang putra ini adalah murid dari Mas Racun. Saat tiba di sana bersama Xiaomei, Hu Fei maju beberapa langkah ke kebun bunga merah itu untuk menyampaikan maksudnya kepada orang yang ada di dalam pondok. Namun tak lama berselang, Xiaomei tiba-tiba saja pingsan keracunan. Heran dengan dirinya yang tidak kenapa-kenapa, Hu Fei pada akhirnya sadar kalau bunga biru yang diberikan adalah penawar sekaligus anti racun bagi bunga merah ini. Setelah Xiaomei dibangunkan, mereka yang tidak mau mengambil resiko pun memutuskan untuk kembali mencari Lingsu. Di saat Hu Fei dan Xiaomei yang kembali ke pondok Lingsu yang menduga mereka akan kembali telah menyiapkan makanan bagi keduanya. Xiaomei yang takut keracunan beralasan untuk tidak minum ataupun makan. Sedangkan Hu Fei yang merasa Lingsu telah menolongnya tidak mungkin mencelakai mereka berdua. Tak lama kemudian Lingsu mendapatkan kebun bunga birunya yang dibakar oleh putra Jiang San. Setelah kebakaran itu telah diatasi, kemudian Hu Fei dan Lingsu pun saling memperkenalkan nama mereka masing-masing. Lingsu lalu mengajak Hu Fei ke sebuah tempat dan meyakinkan Xiaomei yang akan baik-baik saja. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya anak lelaki yang terkena racun ini sedang mendapatkan perawatan dari kedua orang tua mereka yang menemukan sebuah pesan yang tertempel di dalam senjata rahasia. Pesan itu berasal dari kakak pertama Murongjing yang mengajak mereka untuk bertemu. Di tempat tujuan, keranjang yang diangkat oleh Hu Fei ini lalu ditempatkan di sebuah titik dan Lingsu pun meminta Hu Fei untuk berjanji kepadanya untuk tidak bersuara dan tidak melakukan apapun untuk membantunya, cukup hanya menemaninya mengawasi di sini. Tak lama kemudian datanglah Jiang San dan Nyonya Sue yang memanggil-manggil kakak pertama. Dari dalam keranjang yang dibawa oleh Hu Fei sebelumnya, keluarlah kakak pertama Murongjing yang tersadar dari pingsannya. Kakak pertama pun merasa bingung dengan kedua adik perguruannya yang menagih obat penawar darinya. Lalu mereka memperlihatkan pesan yang mereka terima dengan menempelkannya ke batang pohon. Akan tetapi kakak pertama mengatakan itu bukanlah pesan yang ia buat. Dikarenakan kakak pertama selalu berselisih dan bermusuhan dengan kedua suami istri ini, ucapannya pun tidak dipercaya sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Dengan menyadari Lingsu ada di sekitaran sana, Lingsu yang dipanggil keluar ini diminta untuk menyerahkan catatan ilmu materi racun kepada mereka. Lingsu pun menempelkan pesan terakhir dari sang guru yang intinya catatan ilmu milik sang guru tidak akan diberikan kepada ketiga murid tidak berbakti ini. Kakak pertama seketika pingsan setelah membaca pesan itu yang ternyata kertasnya mengandung racun. Sementara itu Hu Fei tiba-tiba keluar dan segera untuk membantunya sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Setelah pertarungan itu Jiang San dan Nyonya Sue kabur dari sana. Sementara Hu Fei ditegur oleh Lingsu yang sebelumnya telah berpesan agar Hu Fei tidak membantunya. Lalu Lingsu pun memberitahukan kalau telapak tangan Hu Fei telah terkena racun dari serangan tapak beracun kedua kakak perguruannya. Setelah mengobati tangan Hu Fei, Lingsu mengatakan seharusnya ia bisa menangkap mereka berdua. Akan tetapi karena Hu Fei yang turun tangan rencananya menjadi gagal. Kemudian ia pun meminta Hu Fei untuk menyentuh bajunya, yang ternyata bajunya Lingsu ini telah diolesi racun untuk melumpuhkan kedua kakak seperguruannya tersebut. Ia pun menceritakan bagaimana kakak pertamanya yang bisa berselisih dengan kedua kakak lainnya, serta tanggung jawab yang dia berikan mendiang gurunya untuk menyelesaikan perselisihan ketiga orang itu. Di dalam upayanya untuk mendamaikan ketiga kakak seperguruannya tersebut, mereka pun membawa kakak pertama yang sedang pingsan keracunan untuk menemui Paman Wang, seorang tukang yang membangunkan pondok untuk Jiang San dan Nyonya Sue. Terlihat mereka bersama-sama menuju ke pondok bunga merah dengan menggenggam bunga biru di tangan agar tidak keracunan.
Sementara di dalam pondok itu, Jiang San beserta istrinya sedang menotok putra mereka yang sebelumnya telah terkena racun 7 hati dari Lingsu. Dan dari luar, terlihat Lingsu pun menyalakan sebuah lilin beracun yang turun ke bawah menuruni cerobong tersebut. Di saat racun tersebut telah mencapai efeknya terhadap Jiang San dan istrinya, seketika mereka berdua pun pingsan di sana. Di saat itulah Paman Wang baru membongkar pintu itu dan mereka pun masuk ke dalamnya untuk menolong anak lelaki